Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Al-Rashid. Saya mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta dan sekarang saya sudah menginjak semester 6. Kali ini saya akan melakukan sesi wawancara dalam mata kuliah Kecakapan Interpersonal. Kali ini di sebelah saya sudah ada Mas Furkon. Bagaimana Mas Furkon kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Jadi sedikit informasi aja bahwa Mas Furkon ini sekarang masih mahasiswa sama seperti saya yang sudah menjalankan bisnis dari sebelum masa perkuliahan. Oke, Mas Furkon mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik. Kenalkan, nama saya Muhammad Furkon Adila dari KPN Yogyakarta, jurusan akuntansi, yang saya ini sekarang sedang mulai usaha. Sebelumnya itu sudah mulai usaha bisnis ekspedisi, yaitu JNE. Oke, untuk JNE itu Masnya melakukan apa? Memulai sendiri atau ada bantuan dari orang tua gitu, Mas? Sebelumnya itu saya sudah ada pikiran untuk memulai bisnis sendiri, tapi melalui persetujuan orang tua. Jadi ya ada beberapa bagian bantuan beberapa bantuan orang tua lah. Oke, jadi Mas Furkon ini membuka usaha dari niatnya sendiri, emang buka usaha ini ya? Iya, itu motivasi saya membuka usaha ini ya, karena yang pertama itu kan bisnis digital itu kan sekarang lagi naik-naiknya kan. Ya, lagi naik-naiknya, dan jangkauan pasarnya itu sangat luas. Sangat besar. Ya, bisa buat jangka panjang juga. Iya, jangka panjang juga. Kebetulan saya juga sudah bisnisnya itu lumayan maju kan. Sudah ada 2 cabang. Ada 2 cabang, dan juga saya juga senang juga bisa membantu orang-orang lain buka lapangan pekerjaan. Nah, sekarang kan bisnis saya itu dua-duanya sudah dipegang oleh karyawan juga kan. Jadi kayak lepas tangan gitu ya? Iya, sudah lepas tangan. Jadi cuma kayak terima hasil aja gitu. Iya. Dan memantau-mantau sedikit gitu. Iya. Oke, dalam memulai usaha ini pasti ada yang namanya percobaan gitu ya. Misal kayak mengalami penurunan atau ada trouble gitu. Mungkin itu pasti sudah pasti sih, karena kan sekarang itu udah ada JNT. Ya itu kan makan saingan kan. Karena baik dulu itu nggak ada. Jadi JNE aja. Baru JNE doang. Iya. Habis itu muncul beberapa saingan gitu. Iya. Contohnya seperti JNT kan. Iya, JNT. Itu lumayan mengganggu juga kalau beberapa customer itu jadi beralih ke JNT beberapa aja. Mungkin karena baru kan pasti dia bisa memberikan pengalaman yang sebelumnya belum ada di JNE, jadi mereka membuat sendiri gitu ya. Mungkin bisa seperti itu. Oke, mungkin jadi kan kita kan sebelumnya pernah kena musibah yang namanya COVID gitu ya. Nah, jadi mungkin dari Mas Furkon bisa menceritakan dari masa kita di zaman COVID itu bagaimana usahanya, Mas? Apakah terganggu atau mungkin hampir terancam tutup gitu? Kalau bisnis ekspedisi itu keuntungannya kalau ya jangka panjang itu lumayan awet, karena kalau ada bencana atau misalnya COVID kayak kemarin itu kan, itu masih jalan. Masih jalan dan tergolong ramai. Apakah ada peningkatan dari sebelum COVID sampai ke COVID tuh apa mengalami peningkatan yang tinggi atau gimana? Kalau dihitung-hitung sih lumayan tinggi sih. Karena sebagian beberapa luar daerah tuh. Ya. Itu orang-orang customer itu pada mengirim barang melalui JNE kan. Misalnya berupa makanan, ya, obat-obatan juga bisa. Karena itu tadi ya terbatasan keluar rumah gitu. Iya, karena kan di bagian kota. Ya, terutama Jakarta, kota besar lah, Surabaya atau sebagainya. Itu kan lagi ada kalau COVID itu?
lockdown gitu ya, lockdown massal gitu. Ya, lockdown massal kan. Ya. Dan bagian Jogja itu kan nggak terlalu, di bagian saya itu nggak terlalu lockdown juga, tapi masih bisa ada itu, komunikasinya masih bisa. Dan aksesnya masih ada lah. Ya. Oke. Mungkin apakah selama perkuliahan ini bisnis ini tuh mengganggu perkuliahan masnya, atau masnya bisa memanajemen dengan baik? Kalau mengganggu sih ya pasti mengganggu lah, ya, masih mengganggu lah, karena kan antara kuliah dan kerjaan itu nggak bisa jadiin satu kan, harus ada pengorbanan salah satunya. Kalau misalnya saya lebih fokus ke satu usaha, kemungkinan saya nilai saya di perkuliahan tuh akan menurun, karena kan saya lebih fokus ke usaha ini. Sebaliknya kalau saya fokus ke usaha, maka nggak ada yang jalan usahanya lah, karena kan pasti itu kan saya belum ada karyawan. Ya, masih dipegang sendiri. Pegang sendiri kan. Tapi kalau sekarang itu lumayan udah bisa fokus kuliah lah. Karena saya itu semester 1, 2, dan 3 itu setiap matkul itu pasti ada aja bolusnya. Ada aja bolusnya. Buat untuk ngendel. Ya, untuk mengendel itu bisnis itu. Jadinya nggak bisa difokusin salah satu tuh. Jadi emang harus dikorbanin salah satu. Iya, korbanin salah satu. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir mungkin ya. Untuk dari Mas Furqan mungkin bisa ngasih masukan atau motivasi buat anak-anak muda lainnya untuk memulai bisnisnya. Untuk memulai bisnisnya itu pertama itu jangan takut gagal sih, jangan takut gagal. Karena kan setiap orang pasti ada kegagalan kan, dan kegagalan itu pasti bakal ada kesuksesan lah setelahnya. Kesuksesan setelahnya ya. Yeah. Jadi yang penting mulai dulu aja. Mulai dulu aja, terus bisnis yang kita mulai itu sesuai dengan passion kita gitu. Passion kita, dan sebelum mulai bisnis itu dipikir-pikir dulu strukturnya apa aja. Jangan langsung dibuat secara spontan lah. Harus dipikir dulu. Emang harus terstruktur gitu ya semuanya. Struktur juga. Masalahnya kalau nggak ada strukturnya itu, kalau langsung bikin secara spontan ya beberapa bisnisnya nggak sejalan sesuai apa yang kita harapkan. Mungkin itu menjadi faktor itu ya, usaha-usaha berhenti tengah jalan gitu ya. Ya, seperti itu juga bisa. Kadang-kadang kan bikin usaha kan. Ya, banyak yang mati tengah jalan. Mungkin karena kurang matangnya itu tadi. Ya, kurang matangnya juga. Dan ya itu. Jadi harus punya pasar dan punya target marketing gitu. Pasar, target marketing, dan itu penting banget berarti. Strategi lokasi itu juga masuk penting sekali. Pasti. Mungkin kalau yang mulai usaha online itu gimana Mas menurut Masnya? Usaha online seperti apa? Mungkin yang sekarang lagi rame itu mungkin usaha seperti gampangnya kayak reseller gitu loh Mas. Reseller baju gitu, atau reseller apa gitu. Untuk reseller baju itu melalui apa, JNT atau apa? Kan pasti reseller itu pakai suatu aplikasi. Sebut aja kayak TikTok. Kalau semisal mereka mulai dari usaha TikTok itu, misal kayak live TikTok itu, pasti kan setelah kalau konsumen membeli kan pasti kan menggunakan pengiriman gitu ya Mas. Nah, kalau kayak gitu tuh cara daftarinnya tuh gimana ya? Daftarin toko kita ke ekspedisi gitu. Apakah ribet atau gampang sebenarnya daftarin gitu? Kalau untuk daftarin itu sebenarnya nggak terlalu ribet sih Mas. Cuman usahanya yang penting jelas gitu. Usahanya yang penting jelas, karena ya itu aja sih. Yang penting terpercaya, jujur, dan jelas. Oke, mungkin itu menutup pembicaraan kita hari ini. Terima kasih kepada Mas Furqan telah memberikan waktunya, memberikan kesempatan buat saya untuk melakukan sesi wawancara ini. Oke. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.